Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah Ustaz Chairul Khalis ya, yang mana berkomentar tentang cara sikap kita menyikapi perdebatan Nasabalawi ini. Ini baru komentar yang sangat-sangat ya di tengah-tengah ya. Ini mohon ilmunya daging semua. Mohon bapak-bapak ibu-ibu disimak ya. Itu nanti tanggapan dari ketua MUI ya, ketua PBM MUI. Dan nanti ada Ustadz Abu Somad ya, yang mana beliau ya secara rinci menjelaskan tentang Habib di Indonesia ini. Ternyata di luar negeri itu bukan Habib ya namanya ya, dan nggak dihormatin, nggak kayak di Indonesia. Seperti apa? Kita ke videonya. Ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini perdebatannya, jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman, jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan, nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati, tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafaz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad 1, punya anak saya Sami 2, Sazik 1, nanti anak mereka Somad 2. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribet niat ya. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan.
yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk, mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Saya keluarkan kartu pelajar saya, ana muslim, ismi Abdus Samad, ana talib fi Daril Hadis Al Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain. Tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman. Ya, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni.
Nasrani dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi, itu bohong, itu nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua. Tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai," karena saya berbulu. Oke, beberapa ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari ketua MUI ya, yang mana beliau menyikapi perdebatan nasab ini dengan tenang, nggak ada mencaci ya, karena percaya Habib itu bukan rukun iman. Jadi nggak membatalkan seseorang, keimanan seseorang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, cuman menghormati zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya zuriat Nabi itu ya berbeda-beda, ada yang dari para habaib, ada yang dari Sayyidina Hasan ya, dan di luar negeri pun zuriat Nabi banyak ya, bukan para habaib doang, bukan. Di luar negeri banyak para zuriat Nabi Muhammad SAW, dan gak kayak di Indonesia ya, di ini banget gitu intinya. Dan tadi juga menjelaskan Ustaz Abu Somad tentang rinci ya, tentang Habib ini, tentang ada yang dari Sayyidina Hasan, ada yang dari Sayyidina Husain, dan itu ya sama-sama cucu Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi menyikapi ini kita harus ya hak masing-masing ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang percaya monggo, yang enggak juga nggak apa-apa, karena tidak membatalkan iman seseorang, karena bukan
termasuk rukun iman kalau percaya para habib ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.